Jadi bagian pertama itu yang mengukur, membandingkan suatu besaran dan besaran yang lain yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran. Itu yang dimaksud dengan alat ukur. Adapun yang akan kita pelajari di sini ada beberapa jenis alat ukur yang ya mungkin sudah pernah didapatkan waktu di SMP. Alat ukur yang pertama yaitu mistar. Nanti tolong aktifkan yang mikrofon karena ada sedikit tanya jawab ya. Bagi yang belum pernah lihat mistar, ini adalah bentuk mistar. Mistar adalah alat ukur panjang. Satuan utamanya yaitu sentimeter. Kalau kalian lihat ini di bagian atas satuannya sentimeter. Kalau yang di bagian bawah satuannya adalah apa ini? Satuan yang di bagian bawah apa? Milimeter. Apa? Satuannya adalah inci. Jadi kalau yang di bagian atas itu ada 1, 2, 3 itu adalah satuannya sentimeter. Kalaupun ada garis kecil-kecil itu satuannya milimeter. Tapi untuk yang bagian bawah ini itu satuannya inci. Kita yang berada di Indonesia menggunakan satuan sentimeter. Tapi kalau mereka yang berada di Amerika mereka menggunakan satuan inci. Skala terkecil yang dapat diukur dengan mistar yaitu 1 mm. Jadi kalau kalian lihat ukuran yang kecil-kecil di situ di mistar ya, itu satuannya milimeter. Dan skala yang paling kecil yang bisa diukur oleh mistar yaitu 1 mm. Mistar memiliki ketelitian dan ketidakpastian pengukuran. Maksud ketelitian dan ketidakpastian pengukuran adalah rentang yang bisa dikatakan benar pada suatu pengukuran ya. Jadi apabila ada suatu pengukuran berada di luar rentang yang diberikan pada skala ketelitian, maka pengukurannya menjadi salah. Ya. Tapi apabila suatu pengukuran masih berada dalam skala ketelitian, maka pengukurannya dikatakan benar. Adapun untuk menghitung skala ketelitian yaitu skala terkecil bahagi 2. Jadi kalau di mistar skala terkecilnya 1 mm, 1 mm bahagi 2 sama dengan 0,5 mm. Atau kita konversi ke dalam sentimeter, dia menjadi 0,05 cm. Ingat lagi konversi satuan milimeter ke sentimeter atau yang dari yang bagian atas, kilometer, hektometer, dekameter, apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Habis kilometer, hektometer, dekameter. Lalu meter, Meter. terus Desimeter. desimeter, sentimeter, Sentimeter. lalu terakhir milimeter. Ya. Oke. Lihat pada gambar. Pertanyaannya, berapa panjang pulpen tersebut? Coba dijawab. Berapa panjang pulpen tersebut? 10. Berapa? 10. Ada yang jawab 10, 9. ada yang jawab 9. Yang benar yang mana ini? Salah satu jawabannya benar. 9. 10 atau 9? Mengapa jawabannya 9? Mengapa 9? Karena kalau menghitung 1 itu dari 0. Ya, karena pengukurannya di sini waktu mengukur pulpen ini dimulai dari posisi awal 1 dan akhirnya paling ujung 10 cm ya. Jadi ya hasil akhirnya sebenarnya posisi akhir kurang posisi awal. Ya 10 kurang 1 sama dengan 9 cm. Umumnya mungkin kalau menggunakan mistar diukur dari 0 ya. Kalau kita ukur dari 0 pasti hasilnya 9. Tapi penggunaan mistar kan tidak terbatas kita harus mengukur dari 0. Kalau mistarnya patah ya kita harus cari cara yang lain. Jadi pada intinya mengukur mistar, menggunakan mistar kita menghitung panjang dari posisi awal sampai posisi akhir. Ya.
Jadi jawabannya 9 cm. Kemudian di sini ada tambah kurang 0,05 cm. Angka itu adalah angka skala ketelitian yang sudah kita dapatkan di bagian atas tadi. Ya, kalau ditulis dalam milimeter berarti tambah kurang 0,5 mm. Tapi di sini karena kita menggunakan satuan cm, kita pakai 0,05 cm. Jadi tambah kurang 0,05 cm itu adalah hasil yang bisa ditolerir. Kalau di luar hasil ini, misalkan dapat 9,1, maka hasilnya salah. Ya. Alat ukur yang kedua namanya jangka sorong. Mengapa jangka sorong? Karena ya boleh disorong-sorong. Ada bagian yang boleh kita sorong-sorong. Ini adalah gambar jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur dengan fungsi sebagai alat ukur diameter dalam, diameter luar benda, serta kedalaman dan ketebalan. Secara umum ada 3, diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman atau ketebalan. Ya. Jadi kalau kalian lihat pada gambar, bagian-bagian jangka sorong ini, ada yang namanya skala utama, mirip seperti mistar. Kemudian akan ada bagian yang boleh disorong-sorong, itu namanya skala Nonius. Di dalam skala Nonius tersebut ada 10 garis. Ya. Kemudian yang di bagian bawah ini rahang pengatur garis tengah luar. Ini adalah tempat mengukur diameter luar benda. Kalau di bagian atas rahang pengatur garis tengah dalam adalah alat bagian untuk mengukur diameter dalam benda. Kemudian yang paling belakang ini pengukur kedalaman atau ketebalan. Ya. Skala terkecil yaitu 0,1 mm. Itu didapatkan dari perwakilan 10 garis Nonius. Jadi skala Nonius ini memiliki 10 garis. Satu garis mewakili 0,1 mm. Jadi skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Atau kalau kita konversi ke dalam sentimeter, bahagi 10 0,01 cm. Sehingga skala ketelitiannya kita bahagi 2 ya. 0,1 mm bahagi 2, 0,05 mm. Catatan ini ada di PDF, jadi tidak perlu ditulis buru-buru, tinggal kita perhatikan saja. Adapun cara membaca jangka sorong di sini tidak semudah dengan mistar, ada cara-caranya ya. Nanti kita mungkin akan membuat video tersendiri untuk menggunakan jangka sorong ini. Ya. Alat ukur yang ketiga namanya micrometer screw. Ini adalah gambar micrometer screw, atau ada di gambar bagian awal tadi untuk mengukur ketebalan kunci tadi. Tapi sebenarnya fungsinya tidak terbatas di situ, dia juga bisa digunakan untuk menghitung ketebalan rambut. Sebagai alat ukur diameter benda atau ketebalan benda, dan skala utamanya satuannya milimeter. Kemudian di sini ada skala Nonius. Skala Nonius beda dengan jangka sorong yang disorong-sorong. Kalau skala Nonius di sini itu cara penggunaannya dengan diputar. Ya. Kalian bisa lihat gambar jangka sorong berikut. Jadi ada bagian selubung dalam atau skala utama, kemudian ada bagian selubung luar atau yang diputar-putar ini namanya skala Nonius. Skala Nonius terdiri dari 50 garis. Ya. 50 garis ini satu kali putaran atau 50 garis menempuh hanya 0,5 mm. Ya, 0,5 mm. Jadi untuk menempuh 1 mm perlu 2 kali putaran. Sehingga satu garis dia mewakili 0,01 mm. Dan skala ketelitiannya 0,005 mm. Sama seperti pada jangka sorong, cara membaca mikrometer screw juga hampir sama.
Cuma pada penggunaannya atau cara menghitungnya akan lebih mudah lagi. Ya, makanya untuk bagian jangka sorong dan mikrometer skrup ini kita akan menyediakan video tersendiri cara menggunakan dan cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer skrup. Kemudian ada yang namanya stopwatch, ya, ada banyak macam jenis stopwatch pun sekarang ada di Android atau di gadget masing-masing pun sudah tersedia stopwatch. Fungsi utamanya adalah alat ukur waktu. Satuan skala utamanya yaitu detik atau sekon. Ya. Ketelitian atau ketidakpastiannya 0,05 detik. Untuk stopwatch yang analog seperti pada gambar bagian kiri. Tapi untuk stopwatch yang digital, ketelitiannya sudah bisa lebih tinggi lagi. Ya. Dan alat ukur terakhir yaitu neraca, ya, atau timbangan. Fungsinya alat ukur massa. Tidak ada lagi deskripsi yang lebih spesifik tentang neraca karena neraca saat ini ada banyak jenisnya, ya. Bahkan ada neraca yang bisa mengukur benda yang sangat-sangat ringan, ya. Kalau yang digambar ini ya neraca yang sering digunakan di pasar atau di toko emas. Ya, itu adalah pembelajaran tentang pengukuran atau tentang alat-alat ukur. Adapun nantinya latihan soal setelah kita mempelajari tentang cara penggunaan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nanti akan disediakan pembelajaran tersendiri untuk jangka sorong dan mikrometer skrup serta cara penggunaannya, ya, dan latihan soal tentunya di situ. Oke, itu adalah penjelasan singkat mengenai pengukuran atau alat ukur.